Silakan, Mbak. Oke, baik. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok C++ ingin mempresentasikan kode yang kami buat untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dengan menggunakan metode Gauss-Jordan. Presentasi kali ini diwakilkan oleh saya, Austin, bersama rekan saya, Michael. Jadi Gauss-Jordan merupakan sebuah metode untuk menyelesaikan sebuah sistem persamaan linear. Dalam metode Gauss-Jordan elimination, sistem persamaan linear direpresentasikan dalam bentuk matriks. Berikut contohnya agar lebih mudah memahami sebelum masuk ke dalam code-nya. Pertama, kita memiliki dua persamaan. Nah, ini kebetulan persamaannya yang dua variabel. Jadi, persamaan tersebut dibentuk dalam sebuah matriks. Seperti yang dapat dilihat pada step 1. Dapat dilihat bahwa nilai baris 1, kolom 1 pada matriks tidak sama dengan 1. Dan untuk membuat nilai tersebut menjadi 1, maka dibutuhkan pengali sebesar minus 1. Sehingga semua baris tersebut dikalikan dengan minus 1, yang membuat nilai tersebut seperti yang terlihat pada step 2, yaitu nilainya menjadi 1. Lalu setelah itu, untuk membuat nilai 3 pada baris 2 kolom 1 pada matriks menjadi 0, maka nilai 3 tersebut ditambah dengan 1 yang diambil dari baris pertama, dikali dengan lawan bilangan itu sendiri, yaitu minus 3. Yang dapat dilihat pada step ketiga. Dan berlaku juga pada matriks hasilnya, yaitu 14 ditambah bilangan 6 yang merupakan angka pada baris pertama dikali dengan minus 3. Juga berlaku pada, minus 4. Minus 4 ditambah di minus 2 dikali minus 3. Maka dengan itu kita berhasil membuat nilai 0 pada baris kedua kolom 1. Langkah selanjutnya mengubah bilangan pada baris kedua kolom kedua menjadi 1, dan sama seperti tadi, bilangan pengali yang membuat nilai 1 tersebut dikali pada semua bilangan pada baris tersebut. Bilangan pengali yang membuat nilai 2 menjadi 1 adalah setengah, sehingga minus 4 juga dikali dengan setengah. Yang terlihat pada step keempat. Lalu mengubah setelah itu berikut juga perlu diketahui. Jadi kita bisa melihat setelah step ini selesai, terbentuk matriks seperti yang di step ke-6, kita bisa melihat bahwa nilai X dan nilai X sama dengan 2, nilai Y sama dengan minus 2. Nah, perlu diketahui juga bahwa berlaku row interchange. Juga boleh dilakukan pada Gauss-Jordan elimination. Perlu diingat bahwa matriks kolom value juga perlu ditukar jika barisnya juga ditukar. Jadi kolom nilai juga ikut ditukar gitu. Maka kalau misalnya kita lihat dari gambar, dari baris ketiga sama baris kelima, ini kan nggak bisa, nanti metode Gauss-Jordan-nya akan terhambat nih. Jadi metodenya adalah dengan cara ditukar gitu barisnya. Sehingga metode Gauss-Jordan dapat dilanjutkan kembali. Untuk selanjutnya akan dibahas code-nya bersama rekan saya, Michael. Baik, ini adalah kodenya. Jadi pertama-tama saya buat sebuah program kecil-kecilan untuk memasukkan inputnya. Jadi input matriksnya kita masukkan sendiri. Seperti ini ada error correction-nya. Kalau misalkan masukin bukan angka, dia akan minta masukin lagi. Ini saya buat programnya matriksnya n kali n ya. Jadi matriks persegi. Misalkan kita punya 3. Kita masukin dari kolom ke baris. Lalu setelah masuk nanti dilakukan Gauss-Jordan, yaitu pemanggilan fungsi Gauss ya. Namanya saya sebut def Gauss ya. Jadi kalau kita jalankan dulu program awalnya untuk memasukkan nilai matriksnya yang 1, terus kolom 1 baris 0, 2 kali 0. Ini baris pertamanya ini, baris keduanya negatif. Untuk ini aja ngecek yang correction error. Jadi kalau misalnya saya ketik huruf gitu, dia akan meminta
lagi untuk masukin lagi dengan kolom 1 dan barisnya sama. Saya lanjutkan lagi, masukkan matriksnya. Ini baris kedua saya, ini baris ketiga saya. Nah, lalu kita masukkan nilainya, dan untuk nilainya kita masukkan asal saja. Iya, dilihat ini matriksnya, dan ini nilainya. Nah, jadi untuk pertama-tama cara melakukan garis sudahnya itu kita itu membuat diagonalnya bernilai 1. Dan ini program yang ini untuk ngecek yang seperti yang tadi Austin bilang, kalau misalkan yang diagonal 0 itu kan nggak bisa dikerjain. Berarti saya cek dulu itu kan dari X ini range dimensi itu jumlah N-nya. Ya. Seperti itu. Oh, ini jumlah N-nya. Terus yang data ini, value ini nilai dari matriksnya, dan data ini adalah nilai matriks yang ini. Ini saya cek dulu dari 0 sampai dimensinya, dan saya cek dengan secara diagonal itu kan x berarti kan diagonalnya itu 0 nggak? Nah, kalau misalkan 0, maka jalankan ini gitu kan. Saya cari lagi yang mana yang nggak 0. Kalau misalkan nggak 0 itu kan as. Dia berarti tukar bersama dengan data juga ditukar. X ditukar A dan A ditukar jadi X. Tukar baris. Nah, kalau misalkan semuanya itu 0, nggak bisa ditukar lagi. 0 ya. Berarti itu sebenarnya buat menurut kami itu nggak bisa dikerjakan ya. Sebenarnya bisa kan mungkin kayak misalkan X1 sama dengan 2 kali X2, atau X1 sama dengan setengahnya X3 gitu. Jawabannya begitu. Jadi nggak ada nilai X1-nya gitu maksudnya. Jadi kerjaan. Dan lanjut kalau misalkan udah kita diagonal kita buat 1, berarti kan ini yang membawa satunya dengan cara membagi dengan angka itu sendiri gitu. Misalkan kan ya ini kebetulan udah 1, berarti dibagi sama 1 semuanya. Jadi itu udah gak itu ya. Jadi dibagi 1 doang, jadi sama aja nilainya. Dan ini juga dibagi itu kan. Value-nya juga dibagi dengan numnya. Numnya itu data yang pertama, data yang ini diagonal x, x kan diagonal dia nanti sini. Ya. Oke. Udah. Lalu nanti proses kedua itu adalah menolkan sisa baris yang pertama di kolom yang pertama. Jadi setelah ini digonalkan, yang ini digonalkan, ini dinolin kan. Nah, berarti kan cara nolinnya itu kan dikurang dengan n dirinya sendiri, kan? Yang maksudnya misalkan di depannya ini 2, berarti dikurang dengan 2 kali ya ini kan. Dikurang dengan n-nya itu saya catat itu yang pertamanya ya. Yang pertama sini. Dengan referensi X ya. X kan pertama yang sini. Y-nya itu kan ke bawah. Nanti dia nolin yang bawahnya. Nah, kalau udah ke bawah, kalau udah selesai prosesnya, pas pindah lagi ke atas, ngecek lagi diagonal sini 0. Nah, ternyata 0 nih. Betul masuk ke sini, dia tukar, habis tukar ini langsung ini sih langsung disatuin ininya. Situ yang ini juga dinolin. Dengan juga value-nya dibagi dengan sama dengan per barisnya. Lalu sama juga dengan ini dibuat dulu ini 1, terus ininya dibuat 0 dan dapat hasilnya. Dan kebetulan kode kita ini bisa memprediksi atau melihat kalau misalkan kode itu trivial, jawaban trivial kan misalkan. Jadi trivial itu maksudnya X1 semua X-nya sampai Xn itu nilainya 0 gitu loh. Jadi trivial gitu, nggak ada jawaban lain gitu. Trivial. Ya. Sebenarnya dengan metrik sama nih sebenarnya ini saya lihat di internet kalau misalkan nilainya ini 0, value 0 ini kita jadi trivial. Saya coba lagi. Masukin 3. Ini 2, ini 0, ini 1, ini 2. 1, 2, 1. Value-nya 0 semua. Dan dia adalah jawaban trivial. Oh, ini di sini seharusnya supaya sekali dong. Waktunya tinggal setengah menit lagi. Ya, udah sih Pak, itu dong ya. Oh, oke. Jadi itu kalau dimasukin itu angkanya keluarnya 0 semua ya. Oke, terima kasih Pak Austin dan Pak Michael. Nih,
hampir 10 menit kurang 4 detik. Dari teman-teman yang lain ada pertanyaan? Ada komentar? Silakan kalau ada. Itu programnya bukan pakai Jupyter Notebook tuh ya, Pak? Jalannya di mana, Pak? Di PyCharm, Pak, namanya. Oh, Iya, pakai Pak. PyCharm. Iya. Dia tuh nggak bisa ini ya, ada kayak terminalnya terus masukin apa matriksnya itu langsung di terminal gitu, nggak bisa ya? Itu jadi inputnya harus minta input terus kita ketik satu-satu ininya apa komponen matriksnya ya. Iya sih Pak, itu kan program saya segituin sih Pak. Iya. Codingnya dong Pak, segituin ya. Satu-satu Oke. masukin ya. Iya. Ya bisa juga ditulis di dalam code-nya matriksnya sih ya. Iya Terus benar. habis itu di run terus langsung keluar gitu ya. Ini lebih enak pakai Python daripada apa Jupyter Notebook ya Pak ya? Atau karena udah pernah sebelumnya ya? Saya juga Notebook sih belum coba sih Pak, tapi saya coba PyCharm aja Pak. Ya, Oke oke. biar nggak usah buka web browser Pak. Langsung di PyCharm. Oh web browsernya nggak dari internet sih. Sebenarnya Jupyter Notebooknya web browsernya itu lokal sih. Jadi offline juga bisa sebenarnya pakai Jupyter Notebook tuh. Ya, ada pertanyaan soal Gauss elimination-nya? Coba coba testing masukin yang soal cuman 2 variabel itu yang tadi Pak Austin jelasin Pak. Hasilnya terus keluarnya benar nggak? Oh ya, boleh, Pak. Sebentar. Gue bacain aja dan pakai. Oke, Austin dibacain aja. 2 kali 2 Pak ya? Iya, min 1. Ya, 2 kali 2. Min 1, 2, 3, min 4. Min 6, 14. Hasilnya 2 min 2, Pak. Oke, iya. At least untuk yang matriks 2 kali 2 yang tadi dicontohin hasilnya benar ya. Oke, thank you. Kalau nggak ada pertanyaan, berarti kita lanjutkan dengan Pak Raka sama Pak Cuan ya.